Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsy Fadli dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memperagakan tata cara wudhu dan gerakannya, dan juga akan mempraktekkan tata cara gerakan sholat. Dalam berwudu, pertama kali kita harus membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita melakukan gerakan pertama, yaitu berkumur. Berkumur ini kita tujuankan untuk membersihkan rongga-rongga mulut dari gigi dan gusi. Dan ketika berkumur kita sambung dengan membersihkan hidung. Dengan menghirup air sedikit, kita masukkan ke dalam hidung, kemudian kita keluarkan lagi sebanyak 3 kali. Setelah itu kita membersihkan muka, yaitu rata, seluruh muka harus bersih. Gerakan ini dengan melingkar dari dahi ke bawah dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian kita membasuh kedua tangan dari atas siku. Pertama kali kita lakukan dari kanan, kemudian dilanjut dengan tangan kiri, dilakukan juga dari siku sampai ke bawah sebanyak 3 kali. Kita bersihkan sampai bersih kedua tangan kita. Kemudian gerakan selanjutnya adalah membasuh rambut. Membasuh rambut dilakukan dari ujung depan dan ujung belakang, kemudian juga disambung dengan membasuh kedua kelopak telinga. Yang terakhir adalah kita membasuh kedua kaki. Kita yang paling utamakan adalah membasuh mata kaki sampai bersih, diawali dari kaki kanan, kemudian dilanjut dengan kaki kiri sebanyak 3 kali. Gerakan ini dari mata kaki dan kemudian ke telapak bawah kaki. Kemudian selanjutnya kita membaca doa setelah wudhu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Selanjutnya adalah tata cara sholat. Diawali dengan berdiri menghadap kiblat, kemudian bertakbir dan membaca doa iftitah, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minat danas. Allahumma ighsil min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat-surat yang kita sukai. Kemudian gerakan selanjutnya adalah ruku. Dengan pertama kali melakukan dengan takbir, kemudian kita menunduk dan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ruku ini kita lakukan dengan badan tegak ke depan, kemudian pandangan ke bawah titik sujud. Setelah itu kita bangkit dari ruku, yaitu gerakan iktidal dengan membaca sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, dan disambung dengan membaca doa kunut, yaitu Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la buqdu alaika wa innala yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadaita wa astaghfir wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Kemudian gerakan selanjutnya adalah kita bersujud dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar dan dibacakan doa sujud, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kita lakukan sujud ini dengan menempelkan dahi dan hidung. Setelah itu duduk di antara dua sujud dengan membaca takbir dan membaca Rabbighfirli warhamli wajburni wahdini warzuqni. Setelah itu kita sujud lagi dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sujud ini dengan menempelkan dahi, hidung, kedua telapak tangan dan telapak kaki. Setelah itu kita melakukan gerakan tahiyatul akhir,
Di tahiyat akhir ini dengan membaca tahiyatulillah wassalawatu wattiba. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholih. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di tahiyat akhir ini kita dengan melakukan gerakan mengacungkan jari telunjuk kita dan pandangan kita lurus ke titik sujud. Kemudian setelah kita selesai membaca tahiyat akhir, kita melakukan gerakan terakhir yaitu salam. Dengan terlebih dahulu mengenoleh ke kanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mengenoleh ke kiri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsy Fadli dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membacakan surat Yusuf ayat 11 beserta hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam ayat ini, yaitu ayat 11 dari surat Yusuf surat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arsilhu ma'ana khudai yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahul adzim. Nah, selanjutnya saya akan membacakan hukum tajwid yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 11 ini. Yang pertama adalah hukum bacaan matobi'i yang berbunyi ma'ana, di mana terdapat fathah bertemu alif. Maka fathah ini dibaca panjang, ma'ana. Kemudian ada idgham bi gunah, di mana fathatain bertemu huruf ya. Bacaannya khodayyar, khodayyar, yaitu ketika fathatain bertemu ya tasdid maka disambung bacanya khodayyar. Kemudian ada qalqalah sughra, yaitu ketika ada huruf ba, qaf, ta, ba, jindal di tengah kalimat, bacaannya wayal ab, wayal ab. Kemudian ada bacaan ghunna musyaddadah, yaitu nun bertasdid maka ditekan nunnya, seperti wa inna, wa inna. Kemudian yang terakhir ada mad arif disukun, yaitu bacaan tajwid di akhir kalimat, di mana doma bertemu nun dalam satu kalimat, lahafidun. Ya, terima kasih. Lanjut. Ya, selanjutnya saya akan membacakan surat Yasin ayat ke-52, kemudian beserta hukum bacaan tajwidnya yang terdapat dalam ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adana ar-rahman wa'adana ar-rahman wa sadaqal mursalun. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi dalam surat Yasin ayat 52 ini terdapat berbagai macam hukum bacaan. Yang pertama yaitu bacaan matobi'i, yang bacanya qalu, qol, ada fathah bertemu alif, kemudian dilanjut dhamma bertemu waw sukun, qalu. Kemudian selanjutnya ada iklab, di mana bacaan nun sukun bertemu ba, bacanya mamba'atsana, nun sukun bertemu ba maka dibaca mim, nun sukun dan babnya disambung seperti membaca huruf mim, mamba'atsana. Kemudian selanjutnya
ada kemudian ada idgham bi gunnah, yaitu nun sukun bertemu mim yang bacanya mimma, mimmar. Jadi nun sukun ini ketika bertemu mim maka disambung hurufnya mimma. Kemudian selanjutnya ada sakta. Sakta ini ketika kita membaca kita berhenti tanpa mengambil nafas, seperti bacanya mimmar qadina hada, maka kita berhenti, namun berhentinya tidak sambil mengambil nafas. Selanjutnya ada al-qamariyah, yaitu ada asyamsiyah, di mana ada alif lam tanpa sukun bertemu huruf ro, seperti bacanya wa adanar rahman, wa adanar. Jadi ada alif lam bertemu huruf ro. Kemudian ada al-qamariyah, yaitu alif lam sukun bertemu huruf mim, bacanya wa sadaqal mursalun. Kemudian selanjutnya ada mad arid sukun, di mana bacaan tajwid ini terdapat di akhir kalimat, yaitu wawu sukun bertemu nun dalam satu kalimat. Ya, selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-11 beserta hukum bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Shadaqallahul adzim. Kemudian hukum bacaan dalam surat Yasin ini, yaitu bacaan mad jaiz munfasil, di mana terdapat alif bertemu terdapat hamzah bertemu alif di lain kalimat. Kemudian selanjutnya ada bacaan matobi'i, yaitu ya ayyuhalladzina, ada kasrah bertemu ya sukun. Kemudian selanjutnya ada bacaan idgham bi gunnah, bacanya yaskhar qaumun min domatain bertemu mim. Kemudian selanjutnya ada ikhfa hakiki, yaitu nun sukun bertemu qaf, bacanya min qaumi, yaitu nun sukun bertemu huruf qaf. Selanjutnya ada idhar halqi, di mana kasratain bertemu ain, qaumin asa. Kemudian selanjutnya ada bacaan mad wajib, yaitu wala nisa'u, di mana mad wajib ini ada hamzah bertemu alif dalam satu kalimat, panjangnya 6 kali ketukan, 1, 2, 3, 4 5 kali ketukan, maaf, 1, 2, 3, 4 6 kali. Selanjutnya ada bacaan guna musyaddadah, yaitu nun sukun ada nun bertasdid min hunna. Kemudian selanjutnya ada qalqalah sugro, yaitu bacaan bak sukun. Wa man lam yatub, terdapat bacaan qalqalah sugro, yaitu di mana bacaan ini terdapat bak sukun, yaitu di tengah kalimat. Selanjutnya ada bacaan asyamsiyah, yaitu alif lam bertemu doma, humud do alif lam bertemu doma. Kemudian selanjutnya ada mad arid sukun.
di mana wawu bertemu huruf doma bertemu sukun dalam satu kalimat, terdapat di akhir kalimat. 3. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Fusilat ayat 44 beserta hukum bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqarun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Shadaqallahul adzim. Hukum bacaannya yaitu ada bacaan mat lain di mana fathah bertemu wawu sukun walau. Kemudian selanjutnya ada bacaan idhar halqi yaitu fatatain bertemu alif. Qur'anan a. Kemudian selanjutnya ada mat bacaan idgham bila guna yaitu fatatain bertemu lam. Jamiyallah. Kemudian selanjutnya ada bacaan tashil di mana hamzah dan alif bertemu bersama dalam satu kalimat. Kemudian selanjutnya ada bacaan idgham bi guna fatatain bertemu wawu. Selanjutnya ada bacaan mat wajib di mana fathah bertemu hamzah, alif bertemu hamzah dalam satu kalimat. Selanjutnya ada bacaan mat jaiz yaitu alif bertemu hamzah di lain kalimat. Selanjutnya ada qalqalah sugro yaitu qalqalah yang hurufnya mati di tengah kalimat. Contohnya waqa'u, qaf tasdid. Selanjutnya ada bacaan iqlab yaitu nun sukun bertemu ba. Mim ba'di makanim ba. Ya, selanjutnya surat yang terakhir yaitu surat Hud ayat ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fima bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Ya, dalam surat Hud ini bacaannya yaitu matofi waqala fathah bertemu alif. Kemudian selanjutnya ada bacaan imalah yaitu di mana huruf ro dibaca reha, tulisannya majroha tapi bacanya majreha. Kemudian selanjutnya ada guna musyaddadah yaitu nun bertasdid inna rabbi. Selanjutnya ada mat idgham bila guna yaitu domaten bertemu huruf ro. La ghafurur ra. Selanjutnya ada matobi yaitu kasrah bertemu ya. La ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Ya, itu tadi beberapa surat yang saya bacakan beserta hukum bacaan tajwidnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.